Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis tentang keutamaan hafizul Quran wa atharihi fi walidayhi wa ahlihi. Kita juga telah membaca hadis dari Buraidah Ibn al-Husayb tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari cahaya atau mahkota yang terbuat dari cahaya yang cahayanya jauh lebih indah dibandingkan cahaya matahari, dan juga keduanya akan dipakaikan pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia serta isinya. Kemarin ada bait syair yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Manzuma Syatibiyah, wa haitsul fata yarta'u fi dhulumati minal qabri yalqahu sanan mutahallilan. Tatkala seseorang merasa takut di dalam kegelapan kubur, yalqahu sanan mutahallilan, maka dia pun berjumpa dengan Al-Quran atau Al-Quran mendatangi dia dengan kondisi bercahaya lagi mengembirakan. Sanan mutahallilan, ya. Yarta itu maknanya yafza. Wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi, tatkala seseorang itu yafza, takut, ya, fi dhulumatihi ay fi dhulumatil qabr, berada dalam kegelapan di alam kubur. Yalqahu dhamir itu kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran mendatangi dia. Sanan mutahallilan, dalam keadaan bercahaya. Mutahallilan yaitu mengembirakan, ya. Hunalika, dia pun di sana di alam kubur, yahnihi, ya, makilan wa raudatan, dia pun di sana merasakan kenyamanan di tempat peristirahatan dan taman tersebut. Makilan itu maknanya waktu qailulah, waktu qaililah atau waktu istirahat lah. Wa min ajlihi, dan dikarenakan Al-Quran itulah, fi dzirwah al-izzi yujtalah, dengan sebab Al-Quran itulah dia berada pada puncak kemuliaan yang semakin meninggi, semakin nampak. Yunashidu fi irdaihi li habibihi, yunashid itu kembali ke Al-Quran. Yunashid, maka Al-Quran memohon atau meminta fi irdaihi li habibihi, agar Allah Subhanahu wa taala meridhai habibnya, yaitu qari'ul Quran, meridhai pembaca Al-Quran tadi. Wa ajdir bihi su'lan ilaihi muwassalan, nah, ini namanya fi'il ta'jub, ya. Wa ajdir bihi, alangkah pantasnya dia untuk mendapatkan
permohonan yang disampaikan terhadap dirinya. Faya ayyuhal qari bihi mutamassikan, wahai penghafal Al-Quran atau yang berpegang teguh, wahai penghafal Al-Quran yang senantiasa berpegang teguh, mujillan lahu fi kulli halin mubajjilan, serta senantiasa memuliakan Al-Quran pada segala kondisi. Hani'an mari'an walidaka alaihima, selamat atas kedua orang tuamu. Malabisu anwarin minat taji wal hulah, yang mendapatkan pakaian cahaya berupa mahkota dan jubah. Fama dhannukum bin najli inda jazaihi, lantas bagaimana anggapan kalian terhadap orang yang betul-betul memuliakan Al-Quran, atau lantas bagaimana balasannya menurut kalian terhadap orang yang betul-betul membaca atau menghafalkan Al-Quran tersebut? Ulaika ahlullahi wa safwatul mala, mereka adalah ahlullah wa safwatul mala, dan orang-orang pilihan di sisi para malaikat. Ulul birri wal ihsani was subri wat tuqah, mereka ahlul Quran adalah orang-orang yang memiliki kebaikan, ihsan, kesabaran dan ketakwaan. Ulahum biha ja'al Quran mufassalah, maka pakaian, ya, hiasan atau pakaian yang akan mereka pakai, ya, sebagaimana datangnya Al-Quran secara rinci. Alaika biha ma ishta fiha munafisan, maka hendaklah engkau senantiasa bersama ayat-ayat Al-Quran tersebut selama engkau masih hidup, munafisan, dengan dibarengi tanafus, ya, saling berlomba-lomba. Wa bi' nafsaka ad-dunya bi anfasiha al-ula, serta engkau hendaklah menjual dirimu, atau hendaklah engkau rela menjual dirimu dengan dunia. Engkau telah menjual dirimu di dunia dengan nafas-nafasnya untuk mendapatkan sesuatu yang mulia. Lebih kurang demikian makna dari bait syair yang disebutkan oleh Al-Syatibi. Antum bisa lihat detail syarah makna ini jadi di syarah Syatibiyah, ya, di syarah Syatibiyah tentang ilmu tajwid. Ada syarahnya banyak. Kita masuk pada al-mabahats as-sabi', pembahasan yang ketujuh. Fadlu ta'allumil Qur'an wa tadarusihi, keutamaan mempelajari Al-Qur'an dan mengkajinya. An Uqbah ibni Amir, dari Uqbah ibni Amir, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Kata Uqbah ibnu Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika itu kami berada di Suffah. Suffah itu sejenis teras masjid lah, ya, teras Masjid Nabawi. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyagduwa kulla yaumin ila Buthan au ilal aqiq, siapa di antara kalian yang ingin berangkat setiap hari menuju Buthan atau Aqiq? Buthan dan Aqiq itu dua lembah yang ada di Madinah. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang siap berangkat tiap hari ke Buthan atau Aqiq? Fayati minhu binaqatain qaumawain, lalu dia pulang dari tempat tersebut dengan membawa dua onta yang besar punuknya. Qaumawain itu maknanya aliyah as-sinam, besar atau tinggi punuknya. Fi ghairi ismin wala qat'i rahimin, dengan tanpa membawa dosa atau memutus silaturahmi.
Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami menginginkan hal tersebut. Qal afala yaqdu ahadukum ilal masjid faya'lam. Apakah atau tidakkah dia salah seorang dari kalian ini mau berangkat ke masjid faya'lam, lalu dia belajar, au yaqra ayatain min kitabillah, atau dia membaca 2 ayat dari Al-Qur'an, khairun lahu min naqatain, sebenarnya yang demikian itu jauh lebih baik bagi dia dibandingkan 2 onta tadi. Wa thalathun khairun lahu min thalath, 3 ayat yang dia baca atau dia pelajari jauh lebih baik dibandingkan 3 onta tadi. Wa arba'un khairun lahu min arba'in, 4 ayat yang dia pelajari atau dia baca jauh lebih baik dibandingkan 4 onta. Wa min a'dadihinna minal ibil, demikianlah seterus kelipatannya. Makna hadis ini, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau berangkat ke pasar atau ke tempat yang bernama Buthan dan Aqiq, kemudian pulang dengan membawa 2 onta tanpa melakukan perbuatan dosa sama sekali. Lalu para sahabat mengatakan, tentu kami mau ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, coba kalau ada di antara kalian yang mau berangkat ke masjid, kemudian dia belajar atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka sungguh 2 ayat dari Al-Quran tersebut jauh lebih baik dibandingkan onta yang besar tadi. 3 ayat yang dia pelajari jauh lebih baik dibandingkan 3 onta yang punuknya besar tadi. 4 ayat yang dia pelajari jauh lebih baik dibandingkan 4 onta yang dia bawa tadi. Jelas ya hadis ini? Yahutsu Mustafa sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala ta'allumil Qur'an wa tilawatihi wa yubayyin lahum 'izama ajrihi wa fadlihi. Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk mempelajari Al-Quran, membacanya dan menjelaskan kepada mereka akan besarnya pahala dan keutamaan Al-Quran. Muwaddihan lahum dzalika bimithalin mahsusin min khilali uslubi istifhami tashwiq. Seraya beliau menjelaskan kepada mereka, kepada para sahabat, dengan permisalan yang bisa dirasakan, ya, di sela-sela metode pemahaman yang membuat orang kangen, ya, liyastathir masyairuhum wa yadfa'uhum lil iqbal ala ta'allumil Qur'an wal insyighal bihi, supaya terbangkitkan perasaan mereka. Masyair itu artinya perasaan, terbangkitkan perasaan mereka. Wa yadfa'uhum lil iqbal ala ta'allumil Qur'an, dan juga supaya bisa mendorong mereka untuk maju di dalam mempelajari Al-Quran dan menyibukkan diri dengan Al-Quran. Fayaqulu, Rasul mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyakduwa ay yadhhab fil ghudwa wa hiya awwalun nahar. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang ingin berangkat? Maknanya berangkat di pagi hari. Al-ghudwa itu maknanya awwalun nahar, awal pagi, awal siang, di pagi hari. Kulla yaumin ila Buthan au ilal Aqiq, setiap hari ke wilayah Buthan atau Aqiq, lembah yang ada di Madinah tadi ya. Ai wadi Buthan au wadi Aqiq, wa kana tuqam fiha aswaqul ibil bil Madinah. Wadi Buthan dan wadi Aqiq dulu merupakan pasar tempat orang jual onta yang ada di kota Madinah. Fayati minhu minaqatain qaumawain, lalu dia pulang dengan membawa 2 onta yang besar punuknya. Fayaksib naqatain azimatais as-sinam wa hiya min anfasi amwalil arab, lalu dia bisa mendapatkan 2 onta yang sangat besar punuknya, dan onta tersebut termasuk harta orang Arab yang paling berharga. Fi ghairi ismin, dengan tanpa melakukan dosa. Ay min ghairi tariqatin tuksab isman kasarqa wal ghasab, yaitu maknanya dia melakukannya tanpa dengan menempuh tindakan-tindakan yang bisa menghasilkan perbuatan dosa seperti maling atau ghasab. Wa ghairi dzalika min akhdhil mal bi ghairi haq, dan yang selain itu dari tindakan-tindakan mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Wala qata'i rahimin, tidak pula dengan cara memutus silaturahmi. Wala fi amalin yuaddi ila syahna wa qati'ati rahim, tidak pula dengan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada
permusuhan dan memutuskan silaturahim. Qulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami suka hal tersebut. Wa hadza bi tabi'atin fitratil insan. Ini tabiat fitrahnya manusia. Fa arada ayyuraqqihim an hadzal maqam. Nabi SAW menginginkan untuk meninggikan mereka dari kondisi seperti ini. Maksudnya apa? Semua orang ingin kan dapatkan onta gratis. Ini namanya dia dapat onta gratis dari pasar Buthan atau Aqiq. Nah, ketika para sahabat sudah bersiap menginginkan hal tersebut, lalu Nabi SAW ingin memberi mereka solusi yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Kata Nabi SAW, afala yagdu ahadukum, ay ala yatu dzalika, ala yatruk dzalik fayagdu badalan minha. Mananya, kata Rasul, tidakkah dia mau meninggalkan hal tersebut kemudian berangkat mengambil pengganti yang lain? Ilal masjid, berangkat ke masjid. Maknanya kata Rasul, semuanya kalian mau gitu. Nah, kira-kira mau enggak ninggalkan yang demikian dan ganti yang lain? Kemana berangkatnya? Ke masjid. Kalau ke pasar tadi dapat onta, nah sekarang ke masjid saja. Apa ke masjid? Wa hadza nadbun. Ini adalah motivasi, anjuran, wa hasun ala qasdi buyutillahi bi ta'allumil Qur'an wa hifdhihi wa tilawatihi. Ini anjuran dari Nabi SAW untuk menyengaja mendatangi rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari Al-Quran, menghafalkannya dan membacanya. Lima fiha minal hudu was sakinah al-mu'ina ala al-hifdhi wa tadabbur. Dikarenakan pada masjid tersebut terdapat al-hudu, ketenangan, was sakinah, ya, terdapat sakinah yang bisa membantu untuk menghafal dan mentadaburi. Ba'idan an ala'iq ad-dunya wa syawagiliha al-mani'an dzalik, serta bisa jauh dari ikatan-ikatan dunia dan penyibuk-penyibuk dunia yang bisa menghalangi dari hal tersebut. Nabi SAW mengasih solusi kemana? Ke masjid. Kenapa? Karena memang masjid adalah tempat yang layak untuk belajar. Masjid adalah tempat yang cocok untuk mempelajari Al-Quran. Keberkahan masjid tidak bisa didapatkan atau tidak bisa disamakan dengan keberkahan kelas. Keberkahan masjid tidak bisa ditandingi dengan majelis di kelas. Ini yang perlu antum fahami baik-baik, ya. Jadi keberadaan antum belajar di masjid seperti ini, setiap hari antum belajar di masjid, setiap waktu antum ada di masjid, itu berkahnya luar biasa. Kenapa? Karena masjid memang dibangun untuk tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang memang dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berkah. Makanya di masjid gunakanlah untuk antum belajar, bukan dipakai untuk kelahi, dipakai untuk ngerokok, dipakai untuk teriak-teriak, saling cekek, bukan. Masjid adalah tempat untuk belajar, tempat untuk menghafal, tempat untuk mentadaburi Al-Quran, dan tempat untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Faya'lam ay yata'allam, dalam rangka dia belajar. Wa qad aradat kadzalik fi ba'd riwayat wa ja'at fi ba'd an-nusakh bitasydid. Datang pada sebagian riwayat dan sebagian nuskhah dengan tasydid. Ya. Sehingga makna faya'lamu ay fayata'allam, yaitu dia belajar. Au yaqra, atau dia membaca. Az-zahir anna au litanwi', yang zahir makna au di situ litanwi', untuk keragaman. Sehingga maknanya dia datang ke masjid tersebut dalam rangka apa? Belajar, atau tujuannya untuk membaca Al-Quran. Antum semata-mata ke masjid tujuannya cuma untuk membaca Al-Quran, turun dari atas, dari luar masuk ke dalam ini tadi cuma untuk baca Al-Quran 3 ayat, 2 ayat, 4 ayat antum baca,
Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faya'lam aw yaqra'u ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in." Tujuan dia untuk belajar atau membaca 2 ayat dari Al-Quran jauh lebih baik dibandingkan 2 onta. 3 ayat jauh lebih baik dibandingkan 3 onta. 4 ayat jauh lebih baik dibandingkan 4 onta. Wal ma'na anna ta'allumal ayatain minal Qur'an aw tilawatihi aw tilawatahuma khairun lahu min kasbi naqatain wa tamallukihima. Maknanya bahwasannya tatkala seseorang mempelajari 2 ayat Al-Quran atau membaca 2 ayat Al-Quran jauh lebih baik dibandingkan dia mendapatkan 2 onta atau memiliki 2 onta tadi. Orang yang datang ke masjid dalam rangka untuk belajar Al-Quran, dalam rangka belajar Al-Quran cuma 2 ayat yang untuk pelajari atau 3 ayat yang untuk pelajari, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang datang ke pasar kemudian membawa 2 atau 3 onta tadi. Faham antum? Wa ta'allum salasi ayatin aw qira'atiha aw qira'atuha khairun lahu min kasbi salasin minal ibil wa tamallukiha. Mempelajari 3 ayat atau membaca 3 ayat jauh lebih baik dibandingkan 3 onta. Wa ta'allumu arba'i ayatin aw qira'atuha khairun lahu min kasbi arba' minal ibil. Mempelajari 4 ayat atau membaca 4 ayat jauh lebih baik bagi dia dibandingkan mendapatkan 4 onta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Demikianlah kelipatan dari onta-onta yang ada. Ai anna ta'alluma aksar min arba' ayatin khairun min a'dadihinna minal ibil. Maknanya mempelajari 4 ayat jauh lebih baik dibandingkan kelipatan-kelipatan yang demikian. Fa khamsu ayatin khairun min khamsi ibil wa sittun khairun min sittin wa hakadha. 5 ayat jauh lebih baik dibandingkan 5 onta. 6 ayat jauh lebih baik dibandingkan 6 onta. Wa hakadha. Wa yuhtamalu annal murad ta'allumi wa yuhtamalu annal murad ta'allum ayataini khairun min naqatain wa min a'dadihinna minal ibil. Dan ada yang dimaksudkan, ada kemungkinan maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwasannya mempelajari 2 ayat jauh lebih baik dibandingkan 2 onta. Dan demikian, dan dari bilangan-bilangan adat kelipatan seterusnya. Wa ta'allum salas ayat khairun min salas nauq wa min a'dadihinna minal ibil. Dan ada kemungkinan juga maknanya mempelajari 3 ayat jauh lebih baik dibandingkan 3 onta. Wa hakadzal arba, ya. Fata'allum al-ayat al-adidat tafdul ala a'dadihinna minan nauq wa min a'dadihinna minal ibil. Maknanya mempelajari ayat-ayat yang banyak jauh lebih baik dibandingkan bilangan-bilangan dari onta tersebut, ya. Nauk itu onta yang besar. Lianna qiraatul Qur'an tanfa' fid dunya wal akhirah naf'an aziman a'zam min naf'il ibil. Karena membaca Al-Qur'an itu kemanfaatannya bisa di dunia di akhirat lebih besar dibandingkan kemanfaatan onta. Jelas ya? Hadis ini keutamaan baca Al-Qur'an di masjid, berangkat ke masjid dalam rangka belajar atau membaca Al-Qur'anul Karim. Jelas maksud hadis ini, ya. Jadi sabda Nabi SAW menyebutkan wa min a'dadihinna minal ibil,
wa min a'dadihinna minal ibil, dan dari a'dad itu bilangan, dan bila di bilangannya berupa unta tersebut ada dua makna. Maknanya apa? Tatkala seseorang mempelajari lebih dari 4 ayat, maka jauh lebih baik dibandingkan 4 unta, gitu loh ya, seperti itu. Demikian kelipatan seterusnya. Fata'ammal ayyuhal mubarak kaifa kana sallallahu alaihi wasallam yuraghibu ashabahu fi ta'allumil Qur'an wa tilawatihi wa ghairihima minal baqiyatis salihat. Wahai orang yang diberkahi, amatilah atau cermatilah bagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya untuk mempelajari dan membaca Al-Qur'an, ya, serta selainnya dari amalan-amalan soleh. Wa yuzahiduhum fid dunya wa zuhratiha wa ma fiha minal faniyat, serta Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat atau menjadikan mereka zuhud, ya, enggan pada perkara-perkara dunia dan gemerlapnya dunia atau keindahan dunia, serta segala sesuatu yang ada dalam dunia dari perkara-perkara yang gampang sirna. Fadaraba hadzal matsal litarghib ala sabil tamtsil wa taqrib. Nabi SAW membuat permisalan seperti ini dalam rangka motivasi dengan cara memberi contoh dan pendekatan. Libayani fadli qiraati ayatin min kitabillahi ala nafais amwalihim, dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan membaca ayat-ayat Al-Quran dibandingkan harta-harta yang bernilai. Wa illa fa ayatun wahidatun yaqra'uha al-muslim wa yata'allamuha khairun minad dunya wa ma fiha. Namun pada hakikatnya satu ayat saja yang dia baca, ya, yang dipelajari oleh seorang muslim, dia pelajari, dia baca, jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Wa jami'ud dunya ahqar min ayyuqabal bima'rifati ayatin min kitabillahi ta'ala au bisawabiha minad darajatil ula. Ya, seluruh dunia ini lebih rendah, lebih hina kalau mau dibandingkan disandingkan, ayyuqabal itu disandingkan dengan pengetahuan terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, terhadap Al-Quran, atau dengan pahalanya dari berupa derajat-derajat yang sangat tinggi. Fahris akhi ala azimi hadzal ajar waqtanim ma tabaqa minal umur bi ta'allumi kitabillahi azza wa jalla. Hendaklah akhi, engkau semangat untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ini, dan raih, ya, maksimalkan apa yang tersisa dari umur yang ada dengan cara mempelajari Al-Quranul Karim. Jelas ya, ini hadis keutamaan mempelajari Al-Quran di masjid, ya. Untuk menghafalkan hadis ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jelas ya, ini hadis memotivasi untuk datang ke masjid, mempelajari Al-Quran, menghafalkannya dan mengkajinya. Naktafi bihadzal qadar.